Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu. Di sini ada 3 jenis ilmu menurut penggolongannya. Yang pertama adalah ilmu kalam, yang kedua adalah ilmu gaib, dan yang ketiga adalah ilmu syahadah. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Langsung saja kita masuk pada ilmu yang pertama, yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam adalah salah satu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dipelajari siapa saja dan di mana saja. Ilmu ini bisa dipelajari antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ilmu ini bisa dipelajari di sekolah-sekolah, baik formal maupun non formal. Ilmu ini lebih mengedepankan logika dan akal pikiran manusia, sehingga setinggi apapun pencapaian ilmu kalam ini dengan setumpuk gelar dari universitasnya, maka kemampuannya tidak lebih dari menghafal, mendengar, melihat, meraba, dan merasa. Kurang lebihnya di tahap itu saja, tidak lebih. Mereka diibaratkan seperti orang yang menyimpulkan gajah dalam kebutaan. Orang buta yang pertama memegang belalai gajah dan mengatakan gajah itu bulat dan panjang. Orang buta yang kedua memegang telinga gajah dan mengatakan gajah itu tipis dan lebar. Dan orang buta yang ketiga memegang perut gajah dan mengatakan gajah itu besar dan bulat. Dan begitu seterusnya. Tetapi di sini sayangnya mereka ngotot dengan apa yang diketahuinya. Mereka semua merasa paling benar dan akhirnya menjadi sebuah perdebatan. Maka sesungguhnya mereka-mereka inilah yang berdiri paling depan di barisan menentang kebenaran yang hakiki. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah ilmu gaib. Ilmu gaib ini juga ilmu dari Allah yang justru mampu menerangkan tentang seekor gajah secara utuh di dalam hakikat sebenarnya. Akan tetapi ilmu ini jugalah yang banyak ditentang oleh sebagian besar umat, terutama mereka yang tidak suka akan hal-hal yang gaib. Mereka menganggap bahwa yang mampu menguasai ilmu gaib adalah dukun, bomoh, paranormal, tukang sihir, tukang santet, orang yang bekerja sama dengan jin, setan, sirik, dan gelar-gelar lainnya yang mengerikan. Contoh di kalangan kita sendiri adalah para umat Islam. Kalau ditanya apakah kamu sholat, ya iyalah, orang Islam kan memang harus sholat. Jika ditanya lagi mengapa engkau sholat, kan memang sudah menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika ditanya lagi, apakah kamu pernah mengenal atau melihat Allah dan Rasulnya, pasti jawabannya mutar-mutar ke sana sini, tidak tahu arah. Inilah mengapa terkadang banyak umat beragama yang hanya mengerjakan rukun Islamnya tetapi menafikan rukun imannya. Karena pada dasarnya semua rukun iman sendiri adalah gaib. Allah adalah gaib, malaikat juga gaib, dan lain-lain. Tetapi mengapa ada sebagian orang yang tidak percaya kepada orang yang memiliki ilmu gaib? Ini adalah sebuah persepsi bagi mereka. Dan bagi orang-orang yang menguasai ilmu gaib, seharusnya bisa merubah cara pandang untuk merubah asumsi yang kurang baik untuk mereka yang kurang memahami tentang ilmu gaib. Karena sebenarnya ini memiliki dasar yang jelas. Maka carilah gaib di dalam diri Anda. Jangan mencari gaib yang ada di luar diri. Jangan mencari gaib keluar diri. Karena sesungguhnya apa yang ada di luar diri adalah implementasi dari yang di dalam diri. Dan apa yang di dalam diri adalah miniatur dari yang ada di luar diri. Ilmu gaib memang tidak mudah untuk diajarkan ke setiap manusia, apalagi pelajarannya mencakup ilmu hakikat dan makrifat. Seorang guru lahiriah hanya bertugas untuk membuka wawasan cakrawala pandangan sebagai penasehat di dalam mengikuti pengalaman-pengalaman pribadi di dunia gaib atau pengalaman batin. Sebuah ilmu gaib hanya bisa dikuasai oleh orang-orang tertentu, tentunya mereka yang menjalani hakikat ma'rifat dan di jalan tasawuf, dan juga mereka yang mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu gaib ini sesungguhnya pengetahuan yang sangat tinggi
dan sangat luas sekali, meliputi alam semesta dan seluruh tingkatan alam-alam gaib yang begitu banyak. Sedangkan tahap alam gaib itu sendiri meliputi dimensi ruang yang sangat luas, dimensi waktu yang sangat panjang. Sementara tahap-tahap ilmu gaib itu sendiri melampaui ruang dan waktu, melampaui dimensi-dimensi, serta menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi, serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Bagi siapapun yang menginginkan ilmu gaib ini, hendaknya mereka mendapatkan akal yang sempurna. Itu adalah salah satu kunci yang hak, yang mutlak. Setelah menerima akal yang sempurna, maka sucilah hatinya dan akan semakin tinggi pula di dalam menerima ilmu gaib. Ilmu syahadah merupakan sebuah ilmu yang datang dari Allah, yang paling tinggi pada pencapaian tingkat manusia. Ini adalah salah satu ilmu makrifat atau mengenal yang benar-benar hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa syahadah mempunyai 2 arti, yaitu hadir di tempat atau melihat dan memberi kesaksian. Artinya seorang mursyid harus mampu menceritakan kejadian yang sebelumnya dilihat. Ilmu ini hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang menguasai ilmu gaib tertinggi saja. Bagi orang-orang yang sudah sampai pada tahap ini, maka semua kata dan perbuatannya adalah perkataan yang benar-benar datang dari Allah. Maka pada saat itulah apa yang dikata pasti bisa, dan apa yang dikatakan jadi pasti jadilah. Semoga dengan ini kita mampu memahami bahwa di dalam menuntut ilmu itu kita banyak sekali harus memiliki cakrawala yang sangat luas dan dalam, dan tidak perlu fanatik dengan salah satu pemahaman yang kita miliki. Di atas langit masih ada langit, maka tiadalah yang sempurna. Apa yang kita miliki sekarang ini, apa yang kita ketahui sekarang ini, karena pada dasarnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita fanatik dengan apa yang kita ketahui, artinya kita tidak mau menerima pemahaman dari luar. Dan jika pemahaman dari luar itu adalah kebenaran, maka artinya kita menolak kebenaran yang datang dari Allah melalui hamba yang terutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.